Saya ulangi lagi, siapa yang ingin rezekinya diluaskan, usianya dipanjangkan, maka sambunglah silaturahim. Apa yang dimaksud dengan al-bastu fir rizqi? Apa yang dimaksud dengan rizki yang luas ya, apakah benar-benar rizkinya sekarang jadi banyak, atau maknanya itu adalah rizkinya ya sama, hanya saja keberkahannya bisa dirasakan. Nah, di sini para ulama memiliki beberapa pendapat. Ada yang mengatakan pendapat yang pertama bahwasanya an yubsatalahu fi rizqihi, artinya benar-benar Allah tambahkan rizkinya secara materi. Jadi Allah benar-benar nominalnya nambah itu. Sebab apa jemaah? Sebab dia menyambung silaturahim. Ditambahkan rizkinya. Dan yang namanya rizki sini bukan hanya maknanya apa jemaah? Materi. Bisa jadi rezeki di sini bisa berupa kesehatan misalnya, bisa berupa ketenangan misal, dan yang lain sebagainya. Itu juga bagian dari rezeki. Jadi tidak boleh kita itu menyempitkan makna rezeki. Yang namanya rezeki itu harus selalu maknanya uang. Yang namanya rezeki itu harus bentuknya materi. Man ahabba an yubsatalahu fi rizqihi, siapa yang ingin rizkinya itu diluaskan. Di antara ulama tadi yang mengatakan pertama adalah benar-benar ditambahkan rizkinya nominalnya, tapi pendapat yang kedua bukan, itu maknanya bukan seperti itu. Tapi maknanya adalah Allah akan tambahkan keberkahannya. Rizkinya berkah ya Pak. Meskipun mungkin ya segitu-gitu, tapi cukup. Dan yang kita butuhkan hari ini itu apa jemaah? Bukan banyak. Kadangkala sesuatu yang banyak tidak membuat kita merasa cukup. Tapi barakah dari Allah Subhanahu wa taala itulah yang membuat kita cukup, kita qanaah. Kita merasa cukup. Bisa jadi harta banyak tapi malah membuat kita lalai dari Allah. Ini problem kita jemaah, jujur jemaah. Problem umat saat ini. Kenapa kok Allah Subhanahu wa taala uji dengan hal seperti ini? Di antara sebabnya adalah karena kita ghaflah. Nasullaha fanasiyahum, mereka lupa Allah, Allah lupakan mereka. Nah, kita enggak mau ingat Allah. Kita enggak mau beribadah kepada Allah. Allah balas ya, Mas. Coba kalau kita ingat Allah, fadhkuruni azkurkum. Yang kita ini enggak mau beribadah. Berapa persen jemaah umat Islam yang bisa disebut sebagai taat? Bahkan pun kita juga belum masuk dalam level itu. Berapa persen umat Islam yang bersyukur kepada Allah? Bahkan pun kita juga masih proses OTW ke situ. Berapa persen umat Islam yang benar-benar itu taat patuh pada perintah Nabi Muhammad SAW? Berapa persen? Ada 50% jemaah? Ada 50%? Kayaknya nggak yakin saya, Allah 50% ini angka yang terlalu banyak. Kalau misalnya 50% umat Islam seperti itu, mungkin kita nggak merasakan ya seperti hari ini. Kenapa ini umat yang sangat banyak sekali tapi nggak berkutik untuk menolong saudaranya yang sedang terjajah, yang sedang tertindas? Mana itu jemaah? Allah cabut ini haibah dalam diri kita umat Islam. Yang dulu pernah Allah kasih kepada umat-umat Islam yang jumlah mereka sedikit, tapi mereka takut Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita takut kepada manusia, maka Allah jadikan manusia pun berani sama kita. Dulu. Ya gini jemaah, kita mungkin hanya bisa mengatakan dulu dan dulu, tapi perlu kita merubah ini semuanya. Artinya kita perlu untuk berbenah. Ini ada yang salah jemaah. Ada yang perlu kita perbaiki di antara tubuh kita sendiri. Artinya kita ini sebagai umat Nabi Muhammad SAW, apa yang keliru ya? Persoalan yang itu merupakan persoalan keumatan. Mana maksiat yang terus merajalela, kemungkaran yang tidak terhenti-henti. Gimana kita akan ditolong Allah Subhanahu wa taala? Padahal kita tidak mau menolong agama Allah Azza wa Jalla. Makanya tadi kami katakan nasullaha fanasiyahum. Karena kita melupakan Allah, Allah pun lupa kita. Bukan berarti Allah kemudian lupa.
Ingat tadi di sini bukan berarti kemudian Allah itu memiliki sifat lupa, bukan. Tapi dalam bahasan ulama di sini disebut sebagai muqabalah. Allah membalas. Allah balas, namanya muqabalah. Nasullaha fanasiyahum, seperti dalam ayat lain Allah berfirman, wa makaru makarallah wallahu khairul makirin. Mereka itu berbuat makar kepada Allah, maka Allah balas makar itu. Bukan berarti sifat Allah itu adalah maha membuat makar, bukan itu. Tapi itu Allah balas. Mereka buat sebuah makar, mereka buat sebuah sebuah rencana buruk, maka Allah punya rencana yang lebih layak untuk mereka terima. Mereka melupakan Allah, sholat 5 waktu, ibadah-ibadah yang wajib. Kita belum berbicara tentang amalan-amalan yang nafilah, amalan-amalan yang sunnah, jemaah. Bagaimana yang wajib? Kita sangat malu ya di hadapan Allah tentunya. Ini rasa malu ini yang harus kita tumbuhkan, jemaah. Yang ini hampir dicabut oleh Allah dalam diri kita. Kita ini nggak malu dikasih Allah nikmat beragam jumlahnya, tapi kita tidak gunakan itu pada tempatnya. Itu zalim nggak, jemaah? Zalim itu. Allah sudah kasih kita sehat nih, wahai manusia ini sehat, ini rezeki, kita gunakan untuk sesuatu yang haram, untuk sesuatu yang buruk. Itu zalim, jemaah. Dan makna zalim itu menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Yang namanya sehat itu sebagai modal kita untuk taat, dekat kepada Allah, malah membuat kita jauh dari Allah. Berarti kita zalim, na'udzubillah. Sudah berbuat zalim. Dan perbuatan zalim itu nanti akan menanggung siapa diri? Ya diri kita sendiri, bukan orang lain. Ya kita sendiri, kita nanti akan menanggung beban itu sendiri, bukan orang lain. Nasullaha fanasiyahum. Hadirin yang semoga disayang Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Yang berikutnya, wa an yunsa'alahu fi athari. Dipanjangkan usianya. Kalau tadi keutamaan yang pertama adalah Allah tambah rizkinya, barokah rizkinya. Dikasih rizki tapi tetap bersyukur. Dikasih rizki kemudian tetap beribadah. Bersyukur jemaah kepada Allah. Kita mungkin pada level saat ini kita masih mau beribadah kepada Allah, karena Allah tahu ini kalau ada seseorang yang Allah tambahkan rizkinya, belum tentu dia nanti masih bisa berbuat taat. Allah tahu ya, jadi Allah itu kadangkala memberikan kasih sayangnya kepada kita dengan tidak memberi. Misalnya dia sebelumnya ya, pada keadaan yang biasa-biasa, ya cukuplah, tidak terlalu mewah tapi cukup, rajin beribadah, sholatnya terjaga, wudunya terjaga, sedekahnya terjaga, meskipun ya sedikit. Kemudian apa aja, silaturahimnya terjaga, ngajinya terjaga, majelis ilmunya terjaga dan seterusnya. Nanti tiba-tiba kaget. Kenapa kaget jemaah? Allah kasih rezeki yang lebih banyak. Silaturahim nggak pernah, apa lagi? Karena sibuk jalan-jalan. Sholatnya juga masih bolong, sudah bolong-bolong. Dulunya rajin, sekarang bingung dia mah. Bingung ngapain? Ngabisin? Bingung ngabisin apa dia mah? Bingung ngabisin uang. Kalau dulu bingung nggak punya uang, sekarang bingung ngabisin uang. Semuanya bingung. Allah Subhanahu wa taala sayang kita. Di antaranya Allah mungkin tidak berikan harta yang berlebih, karena bisa jadi ketika kita berlebihan dalam memiliki harta, kita nggak siap. Kita mungkin levelnya seperti Abu Bakar As-Siddiq, tidak selevel orang-orang solih yang harta itu yang diletakkan di tangan, nggak sampai merubah hati kita. Ada orang yang mungkin ketika Allah berikan rezeki yang berlimpah, yang dulunya rajin ngaji, sekarang nggak pernah ngaji sama sekali. Alasannya apa? Wah, sibuk. Nanti habis ini meeting, habis ini apa lagi jemaah? Ada rapat, habis ini nanti nggak jadi ngaji. Maka bersyukurlah hadirin Allah saat Allah itu masih membuat kita mudah untuk beribadah. Itulah yang kalau hilang rasa ini
itu lebih ringan hilangnya dunia daripada hilangnya kenikmatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita semuanya untuk menjadi pribadi-pribadi yang rezekinya barokah, usianya juga barokah. Amin ya rabbal alamin. Nah,